Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proposal penelitian farmakoekonomi. Kami di sini beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Syifa Nurul Aulia, teman saya Fauziah Nuraini, Hermastri Herpani, Isma Putri Febrianti, Neneng Zianida, dan Hajir Ansoril. Judul yang kami ambil dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analisis penggunaan ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pediatri demam tifoid di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Adapun alasan kami mengambil judul tersebut karena prevalensi demam tifoid sangat tinggi, di mana 17 juta orang di dunia menderita demam tifoid. Menurut data Riskesdas, di Indonesia terdapat pasien demam tifoid 0,5% per tahunnya, yang mana demam tifoid menempati urutan ketiga dari 10 penyakit terbanyak dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini, penyakit menular merupakan salah satu masalah kesehatan utama di negara berkembang, terutama di Indonesia, di mana salah satu penyakit menular tersebut adalah demam tifoid. Menurut Riskesdas, prevalensi tertinggi demam tifoid di Indonesia terjadi pada kelompok usia 5-14 tahun, di mana pada usia 5-14 tahun ini merupakan usia anak kurang memperhatikan kebersihan diri dan kebiasaan jajan. Kebiasaan jajan yang sembarangan dapat menyebabkan tertularnya penyakit demam tifoid. Demam tifoid merupakan demam yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang merupakan penyakit menular yang menginfeksi saluran pencernaan sehingga mengakibatkan peradangan pada usus halus dan lumen usus. Obat yang digunakan sebagai pengobatan lini pertama untuk demam tifoid yaitu chloramphenicol, ampicillin atau amoxicillin, dan cotrimoxazole. Dan antibiotik alternatif lain untuk pengobatan demam tifoid yaitu cephalosporin generasi ketiga, ceftriaxone, dan cefotaxime secara intravena, cefixime secara oral, dan golongan fluoroquinolone. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: pertama, bagaimana pola penggunaan obat ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pediatri demam tifoid di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Kedua, bagaimana efektivitas biaya pemakaian ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pediatri demam tifoid di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu: pertama, mengetahui pola penggunaan obat ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pediatri demam tifoid di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Kedua, mengetahui efektivitas biaya pemakaian ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien pediatri demam tifoid di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Selanjutnya, manfaat pada penelitian ini diantaranya yaitu: pertama, bagi rumah sakit sebagai acuan untuk mengambil keputusan pemilihan dan penggunaan obat yang efektif dan efisien dengan menerapkan kajian farmakoekonomi. Kedua, bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap kajian farmakoekonomi dalam pemilihan dan penggunaan obat yang efektif dan efisien. Ketiga, pemilihan dan penggunaan obat yang efektif dan efisien. Pada bab ketiga mengenai metodologi penelitian, yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Kota Bandung pada bulan Februari sampai dengan April 2023. Yang kedua ada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan pengambilan data rekam medik pasien anak demam tifoid di RS Kota Bandung secara retrospektif
yang membandingkan direct medical cost atau biaya medis langsung dari obat ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien demam tifoid di rumah sakit di Kota Bandung. Selanjutnya, di sini ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah semua pasien demam tifoid anak yang dirawat inap menggunakan obat antibiotik cefotaxime dan ceftriaxone. Sampel pada penelitian ini yaitu pasien rawat inap yang didiagnosa terserang demam tifoid di Rumah Sakit X yang berada di Kota Bandung, di mana sampel harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu ada kriteria inklusi, yang harus terdiri dari pasien pediatri dengan diagnosis demam tifoid, pasien pediatri yang dirawat inap dengan diagnosis demam tifoid yang mendapatkan terapi obat antibiotik cefotaxime dan ceftriaxone. Lalu, pasien demam tifoid pada anak yang berumur 11 tahun. Pasien pediatri demam tifoid dengan status pulang, sembuh atau membaik oleh dokter, dan pasien yang memiliki data lengkap. Kriteria yang kedua yaitu kriteria eksklusi, yang terdiri dari pasien demam tifoid yang meninggal dunia, pasien demam tifoid dengan penyakit penyerta, lalu pasien yang tidak ditemukan data rekam mediknya, data status pasien yang tidak lengkap dan tidak terbaca dengan jelas. Baik, selanjutnya di sini ada penetapan kriteria alternatif. Pengobatan yang dibandingkan pada penelitian ini adalah 2 antibiotik yang berbeda yang sama-sama dapat menyembuhkan demam tifoid, yaitu antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime. Akan tetapi kedua obat ini memiliki harga yang berbeda. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan di sini yaitu pertama, pengumpulan sampel dilihat dari daftar pasien anak demam tifoid rawat inap yang ada pada data rekam medis, kemudian mencatat nomor rekam medis untuk mendapatkan rekam medis pasien. Yang kedua, pencatatan data rekam medis meliputi identitas pasien, diagnosa, obat yang digunakan, dan ruang perawatan. Yang ketiga, data biaya medis langsung dicatat dari rincian biaya rawat inap dan rincian harga obat yang didapat dari bagian pengelola pendataan. Selanjutnya yang keempat, menghitung biaya medis langsung dan menganalisis data efektivitas obat dan biaya minimalisasi. Yang kelima, melakukan analisis efektivitas biaya dengan membandingkan biaya medis langsung dan efektivitas obat. Analisis efektivitas obat dilakukan dengan menggunakan metode ACER. Selanjutnya di sini perhitungan analisis minimalisasi biaya dilakukan dengan cara menghitung total biaya dari masing-masing komponen biaya. Dengan menggunakan perspektif biaya dari rumah sakit, penelitian ini dilakukan. Baik, selanjutnya analisis data. Data dianalisis secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul, dilakukan perhitungan biaya medik langsung pada tiap pasien. Data ini digunakan untuk ACIR dengan rumus sebagai berikut. ACIR, kemudian ada biaya merupakan rata-rata biaya terapi, efektivitas merupakan rata-rata outcome terapi obat. Hasil dari CI dapat disimpulkan dengan rumus ACIR, seperti rumus di bawah ini. ACIR sama dengan biaya A merupakan biaya teknologi baru biaya B merupakan biaya pembanding, efektivitas A merupakan efektivitas teknologi baru, efektivitas B merupakan efektivitas pembanding. Selanjutnya, analisis efektivitas biaya. Data biaya medis langsung dapat digunakan untuk menghitung average cost effectiveness ratio ACIR. Biaya pada ACIR merupakan biaya medis langsung dari tiap obat yang dikumpulkan berdasarkan ruang perawatan. Sedangkan efektivitas terapi adalah pasien dinyatakan sembuh setelah mengkonsumsi obat antibiotik.